Jadi di hadis ini kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya apabila salah satu dari antara kalian itu mau sholat, ini termasuk dari syafaqah warahmah bil mukminin, yaitu ketika seorang itu mengimami manusia, maka la yambaghi lahu ayyutila alaihim shalah. Jadi tidak pantas untuk memanjang-manjangkan salat. Sehingga Rasul menyampaikan, idza amma ahadakum annas falikhaffif. Jadi ketika antum itu mengimami manusia adalah memperingan. Wa inna min wara'il saqim wa dha'if wa dzal hajjah wal kabir. Di dalam hadis lain ini, bukan di hadis yang tadi kita baca. Jadi di belakang jenengan itu, ketika jenengan imam itu ada orang yang sakit, mungkin sakit ya, tetap dia berusaha untuk sholat karena ingin mendapatkan keutamaan. Berjalan ke masjid dia diangkat derajatnya ya. Kemudian diampuni dosanya, kemudian masuk masjid diberi rahmat oleh Allah, dapat 27 derajat. Jadi menyembunyi. Nah, kan merasa sakit itu ditahan. Nah, ketika jenengan imam ya jangan lama-lama mengimami. Ada di belakangnya juga orang tua. Orang tua itu ruko itu sudah kesusahan. Berdiri itu sudah susah. Gemetaran. Mungkin jenengan belum merasakan sepuh karena memang belum sepuh, nom-nom. Nah, ini ketika nanti ruko sujud, mau berdiri dari sujud itu susah. Payah sekali ya. Coba perhatikan yang sepuh-sepuh itu. Maka Rasul menasihati, kalau nanti antum jadi imam, itu jangan lama-lama, diperingan ya. Kemudian di belakang antum juga ada orang yang lemah. Jadi pusing, perut sakit, ya, dingin. Ya. Di musola ada yang ada AC-nya, ada yang senang dengan AC, ada yang enggak. Kalau yang tidak senang dengan AC, dia lemah, kena dingin itu pusing kepala gitu. Tapi yang badannya besar nyaman sekali. Gitu. Ini kalau jadi imam jangan meringankan, jangan lama-lama. Juga ada yang punya keperluan. Kita mau daftar, telatnya nanti jam 1. Terus ini imamnya sholatnya lama sekali. Jam 12 belum selesai. Jam 3, setengah 1 belum selesai. Jam 1 ini kelamaan. Ada yang orang punya keperluan. Dan jenengan itu adalah diringankan. Yakni min warai ahlil ada alladzi yahtajuna ila takhrij. Jadi ada orang-orang yang mempunyai udzur, keperluan itu memerlukan untuk segera. Medot berarti dia memutus jamaah, berarti sholat sendiri. Karena memang ada keperluan. Di zaman Nabi Muhammad SAW juga ada. Ada seseorang yang ikut imam, kemudian ada orang yang melihat. Karena pada waktu itu yang imamnya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Karena beliau sholatnya lama, kemudian ada orang yang keluar dari jamaah, kemudian dikatakan itu munafik gitu. Munafik karena keluar dari jamaah. Nah, yang dilaporkan tadi enggak terima. Lapor kepada Rasulullah. Rasulullah, saya dikatakan munafik. Siapa ini? Mu'ad dipanggil. Mu'ad, kamu kalau sholat jangan lama-lama. Kamu baca surat Al-Baqarah ya pada lari semua. Ini kamu baca yang pendek-pendek, sedang-sedang saja. Misalnya wadduha, watin, nggak terlalu panjang. Kamu jangan membuat ini. Dan ini bukan munafik karena dia ada keperluan. Nah, jadi boleh memutuskan sholat ketika jenengan punya keperluan. Hanya sholat sendiri. Tergesa-gesa begitu ya, ada keperluan.
Contoh misalnya ada keperluan itu, tiket kapal terbang itu berangkat jam 12. Jenengan kalau sholat terlambat, gitu kan? Ya udah masuk dulu, nanti sholat di kapal terbang. Tuannya punya keperluan, ini boleh diundurkan ketika safar, ada keperluan. Ibunya sakit, penjenengan sudah siap-siap mau sholat, dibel, Mas Joko, ibu sakit, segera bawa ke rumah sakit. Sholat dulu ya. Ada ibunya sudah ini, itu ada keperluan seperti itu. Dilayani dulu orang tuanya, habis itu nanti sholat. Atau ketika jenengan kira-kira mepet 1/4 jam selesai ini sholat, kira-kira biasanya apa ada sholat 1/4 jam? Ada ya? Jarang, biasanya 5 menit atau 3 menit sudah selesai. Kayak debat presiden itu 2 menit, ayo sholat 2 menit. Jadi membaca Al-Quran ini berbeda. Membaca Al-Quran itu sebenarnya waktu 1 menit bisa dapat banyak sekali. Ada orang malas tidak punya waktu katanya. Cobalah dengan 1 menit itu baca, itu dapat banyak. Nah, itu ketikan saja saya sudah berbicara banyak. Belum ada 1 menit. Nah, kembali ke sini yang ditanyakan tadi. Kalau ada keperluan itu jenengan bisa meninggalkan sholat dulu, menjalankan keperluan. Itu termasuk hajah itu mau buang air, mau buang air besar maupun kecil. Jadi kalau sudah terasa ya jangan ditahan-tahan, ya udah batal saja. Nah, terus jamaahnya gimana? Ya dia sudah dianggap berjamaah karena sudah ikut jamaah, sudah niat jamaah, sudah berangkat ke masjid, sudah dicatat sebagai jamaah. Kalau di zaman dulu, di zaman Nabi Muhammad SAW itu orang ada hajah seperti itu, mau buang air besar dia sudah Allahu Akbar, terus mau buang air besar dia keluar, terus menunaikan itu sampai balik lagi itu masih rakaat yang sama, Nabi belum rukuk. Kira-kira sholatnya Nabi lama banget, lama. Ya tidak tahu dulu buang airnya cepat apa lama ya, tapi ya di rata-rata orang buang air itu biasanya 1 menit 2 menit. Di Nabi itu sholatnya rakaat yang pertama lebih dari 1 menit atau 2 menit. Kalau saya di sini paling enggak ada ya. Kita sholat itu biasanya 5 menit atau 7 menit. Kalau di pondok biasanya 1/4 jam, kadang 20 menit. Di masjid sini nanti di rukuknya agak lama, sujudnya agak lama, pasti pada lari. Karena banyak orang jadi yukhafif. Kalau di pondok pesantren kan sudah muafik gitu ya, sudah sepakat memang mereka sudah berada di situ, tidak ada keperluan lain, tidak bekerja, tidak macam-macam. Mereka di situ ya, sing guru yang ngajar, sing murid ya belajar, tidak ada keperluan lain. Kalau jangan kan ada yang mau naik pangkat, ada yang mau ngurus sekolah, ada kuliah, ada macam-macam, beda-beda. Ini namanya mukhtalif, perbedaan-perbedaan hajah, keperluan-keperluan. Itu paham ya? Kemudian yang dimaksud wal muradu bitakhfif ini adalah ma wafaqa sunnah an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang dimaksud meringankan di sini adalah sesuai dengan sunnah, bukan sesuai hawa nafsu kita. Sesuai dengan sunnah, bukan sesuai hawa nafsu. Hadza wa takhfif. Ini yang dimaksud dengan meringankan. Walaysa bil murad bit takhfif itu ma wafaqa ahwan nas. Hawa nafsu manusia, bukan seperti itu. Hatta saral imam yarqud fi salatihi wala yatma'in. Qala Anas ibn Malik ma salitu wara'a imam qad akhfa salati wala atimmu salati minan nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'a dzalika fa kana yaqra'u fi fajri jum'ah.
Alif lam mim. Tanzilul dari surat As-Sajdah. Jadi ketika sholat subuh itu yang dibaca surat As-Sajdah. 30 ayat. Surat Al-Mulk 30. Nih. Loh, di tempat saya itu bahkan 60. Pondok pesantren. Nah, ini kampung juga ini kan kalau di zaman Nabi itu pondok juga ya. Pondoknya Nabi itu. Dan sahabat di situ belajar di masjid. Itu umum manusia. Itu yang dimaksud ringannya di sholat subuh. Gitu. Di sholat subuh. Jadi kalau sholat subuh itu karena habis tidur ya kuat gitu kan. 2 rakaat saja itu yang dibaca kira-kira 60 ayat. Maka yang Nabi dibaca ayat rakaat pertama itu 30. Rakaat kedua 30. Ini 60 ayat kira-kira. Cari yang ayat-ayat pendek gitu. Misalnya Muzammil itu sudah sama Al-Mudaththir itu sudah 18 sekian. Sudah lebih dari 60 gitu ya. Itu namanya surat-surat yang diringankan apa? Salat yang diringankan, maaf. Salat yang diringankan. Kemudian wal hal ata 'alal insan, surat Al-Insan yaitu ad-dahr dibaca secara sempurna ya. Kemudian baca juga surat Ad-Dukhan ya, fi maghrib. Surat Ad-Dukhan fi maghrib. Masya Allah. Kita di surat di salat maghrib itu qul huwallahu ahad. Ini dibaca surat Ad-Dukhan. Lama sekali. Wa yaqra'u fiha bil mursalat wal mursalati urfa. Ini surat. Kemudian wa yaqra'u fiha bitur, surat At-Tur juga dibaca. Wa rubama qara'a fiha bil a'raf ma hada fi khafif. Jadi kalau tur mungkin agak ya ringan itu salat maghrib. Berarti di selain salat maghrib lebih panjang. Muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian walaysa hadzal hadis hajjatul lil ladzina yuridu minal a'imma ay khaffifa khafifan yang kusul ajra wa yukhalifu sunnah. Ini bukan dimaksud kalau orang itu meringankan sholatnya itu kemudian mengurangi pahala dan menyelisih sunnah, bukan. Jadi tetap akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala secara sempurna dan justru malah mencocoki sunnah karena Rasul menyuruh agar tidak memperpanjang di dalam sholatnya. Ada satu kisah ini yang Rasul pernah sampaikan dari sini ya. Kana yadkhulu fi sholati wa huwa yuridu ayyutila fiha fayasma'u buka asabi fayujazu mukhafatan an tatafattana ummah. Jadi Rasul pernah mau niat sholat itu mau dipanjangkan. Nah, kemudian di dalam 1,5 sholat itu ada anak nangis itu. Nah, kemudian Rasul nggak jadi memanjangkan. Ini bukti Rasulullah itu sangat menghargai kaum muslimin, menghormati kaum muslimin, sayang kaum muslimin gitu ya. Jadi malah kita jangan mendengar anak kecil pikiran kita, ibu Ebi itu gimana ibunya nggak mau memperhatikan. Nah, tidak mau memperhatikan anaknya gitu. Ini tidak usah ya, kita saja yang meringankan. Ini ada yang nangis. Berarti sholat itu boleh mendengarkan, boleh berubah pikiran, boleh berubah niat. Gitu. Lihat di sini. Di niatnya tadi mau sholat panjang. Ini kan ada yang nangis sih. Kemudian niat sholat duhur. Tadi berubah. Belum sholat ya, subuh saya. Nah, dirubah niatnya jadi sholat subuh. Loh, kok bisa ya? Ya bisa saja jangan lupa. Ada orang yang lupa juga. Subuh junub. Habis subuh junub gitu ya. Habis subuh junub. Kemudian mandi. Mandi tidak mandi junub karena lupa. Masuk kantor.
sholat duhur. Ketika tengah-tengah sholat duhur, dia teringat, astagfirullah, tadi belum mandi besar, gimana ya? Ya enggak sah sholatnya, dia harus membatalkan. Enggak diteruskan kalau hadas. Ya, ngimami. Nah, dia terus batalkan diri, yang belakangnya suruh mandi. Dia mandi dulu, terus sama makmum sama imam sama. Jadi makmum teringat gitu, saya tadi belum mandi junub. Atau dia tadi belum sholat subuh misalnya gitu ya. Belum sholat subuh, terus ikut sholat duhur. Makmum dia. Ketika dia sholat duhur, teringat. Saya belum sholat subuh ya. Nah, dia harus merubah niatnya. Niat sholat subuh. Jadi merubah niat, merubah keinginan di sholat itu boleh. Tapi kan 2 rakaat sama memisah atau kalau dia mau sholat sendiri ya memisah. Tapi kalau mau ikut sholat jamaah, berarti dia nanti ikut jamaah di situ. Tapi niatnya beda. Nah, dia masuk ke situ kalau dari awal berarti 4 rakaat. Tapi kalau dia masuk ke situ sudah terlambat 2 rakaat, nah dia mencocoki dengan imam ya 2 rakaat. Tapi kalau pengen pisah ya pisah karena ada keperluan del haji itu tadi. Kalau subuh itu awalnya sudah ikut tapi baru 1 rakaat. Kemudian kita sholat 2 rakaat. Ya ikut saja imam. Ikut saja, kemudian niatnya beda. Niatnya jenengan sholat subuh, bukan sholat duhur. Iya 4 rakaat, karena ngikuti imam. Enggak. Nah, kalau membatalkan berarti memisahkan diri. Berarti jenengan punya keperluan sendiri. Berarti silakan membatalkan. Karena membeli keperluan. Itu hajah tadi. Ada orang yang punya keperluan. Kalau tadi yang sholat subuh kali ya. Terus dia ikut jamaah itu tetap masuk rakaat mengikuti imam, tapi hitungannya subuh atau pada awal itu. Kalau dia mengikuti imam, berarti harus mengikuti gerakannya imam. Jumlahnya gerakannya imam. Tapi niatnya beda. Tidak apa-apa. 4 rakaat tidak apa-apa. Mau sholat maghrib itu 4 rakaat juga tidak apa-apa. Asal mengikuti imam. Terus nanti sholat duhurnya? Sholat duhurnya sholat sendiri. Sholat sendiri atau ikut jamaah yang lain. Sholat maghrib juga bisa. Ada malah sholat maghrib itu 5. Bisa enggak? Bisa. Niat sholat jamak. Ya, niat jamak berarti nanti kalau penjenengan mengikuti imam, ya harus berselisih dalam masalah niat. Berarti awalnya mengikuti imam sampai selesai, ya harus mengikuti imam sampai selesai. Tapi niatnya beda. Itu tetap sah. Tapi kalau jenengan saya tidak akan mengikuti imam, saya mau sholat sendiri, ya sudah. Kita ikut sama sholat dulu dan dengan sholat ingat kita nanti mau pergi dan melewati waktu asar. Ya kita dengan nanti habis sholat itu kita nanti jamaah ya. Boleh. Karena saya pernah mendengar niat menjamaah itu harus di awal. Enggak. Di baru ini sudah lebih dari sudah safar ini ya. Oh, salat sama aja, jamaah qashar boleh. Oh di tengah-tengah saja boleh kok. Saya Allahu Akbarnya salat tamam, duhur ya 4. Terus tahu-tahu saya tadi itu ada keperluan harus ke Jakarta ini. Teringat janji gitu. Ini saya harus qashar, dirubah niatnya qashar. Tapi ketika jadi imam jangan berubah-ubah niatan sholat duhur. Misalnya duhur biasanya jangan 4 terus tahu-tahu 2 salam. Belum jangan beritahu, makmumnya masih bingung. Tapi kalau jenengan sudah beritahu dulu, berarti teringatnya di awal, bukan teringatnya di tengah-tengah sholat.
Ya. Jadi mendengar orang menangis itu dalam sholat tetap dianggap khusyuk. Nah, jadi khusyuk itu tidak harus tidak mendengar, tidak harus tidak berpikir, tidak harus tidak merubah niat. Jadi khusyuk itu ya sudah kita seperti inilah khusyuk. Nah, tidak khusyuk kayak orang bertapa tidak pernah mendengar, tidak pernah bicara, tidak pernah berpikiran gitu ya. Itu bukan khusyuk. Konsentrasi itu ya bukan. Orang sholat khusyuk itu ya tadi kita Allahu Akbar kalau sudah pikirannya ini kemudian kadang teringat itu ya termasuk khusyuk. Halo. Nyatanya Rasul ini dengar kok anak nangis. Apa Rasul tidak dikatakan khusyuk? Oh, sholatnya Rasul itu sholat khusyuk. Paling khusyuknya Rasul mendengar, wah ada anak nangis ya. Saya harus merubah ini. Niatnya tadi mau dilamakan terus jadi pendek supaya ibunya tenang gitu loh. Rasul sampai seperti itu. Dikalahkan gitu. Nah, kalau kita sholat, pikiran kita teringat tugas, misalnya masuk ke apa namanya, tugas kenaikan pangkat gitu ya, kenaikan profesor siapa gitu, wah ini teringat di sholat, khusyuk enggak ya khusyuk, ini apa khusyuk? Di langit, khusyuk ya gitu, ya khusyuk ya, khusyuk itu jangan dianggap. Kan ada yang bilang gini, pas Jumatan, ya kan pas komat itu antara untuk Belanda itu kan koyo rasul bisa gitu loh. Akhirnya ya itu aja dia ikut sholat. Setelah sholat itu dirasakan dari itu kok batal gitu loh. Apa itu jadi dua rekat atau 4 rekat? Nggak tahu kok bisa merasakan tuh rasa kentutnya masih terasa di situ. Iya. Oh ya. Kok bisa dirasakan? Pas habis itu katanya kok ada sinyal pelan-pelan. Itu gini. Jadi setan itu selalu yuwaswis ya. Jenengan kan seperti ini kan jenengan tidak yuwaswis, tidak digoda mau keluar sesuatu. Gitu. Dan nanti ketika jenengan mau sholat atau pas ruku mesti diuwaswis oleh setan. Kayak ada keluar angin gitu loh. Itu memang tugasnya setan tuh niup-niupi kagungannya penjenengan itu. Jadi termasuk gak belum. Ya kalau dia keluar ya tetap batal sholatnya. Dia tahu kok. Jadi kecuali dia tidak tahu. Jadi sudah keluar sesuatu, dia memahaminya tidak keluar dan tidak tahu dan tidak melihat dan tidak meriksa. Ya sudah dia sah itu. Karena sesuai perasaan jenengan. Tapi kalau sudah setelah selesai dilihat ada wah berarti batal. Jadi cirinya batal dan tidak itu ketika keluar sesuatu itu satu ada bau. Kalau tidak ada bau berarti sah. Yang kedua, walaupun tidak ada bau, tapi ada bekasnya, itu tetap juga tidak sah. Ada bekasnya sedikit gitu ya. Warna apa terserah, pokoknya ada bekasnya, itu tetap sudah keluar dari ini. Kemudian yang ketiga itu ada suara. Kalau ada suara itu, nah ini mas, ya itu meskipun tidak berbau, ya itu batal. Loh, kok sholat ramah buah, lagi mau muni apa? Oke, kejepit wi. Itu yang mendengar itu ya. Ya khusyuk. Jadi jangan Allah Akbar. Ya bujur asito khusyuk. Itu ganti sholat. Oh ya ganti karena sudah tahu itu. Dan jangan sholat apa? Kalau sholat subuh itu. Oh iya 2 rakaat. 4 rakaat berarti sholat zuhur. Karena tadi kan katanya sholat sudah selesai. Dan jangan niatnya sholat apa? Hari Jumat itu sholat Jumat. Kecuali jangan safar. Kalau safar itu ya sholat zuhur.
sama sholat asar digabung. Tapi kalau Jumat jenengan tamam di rumah tidak bepergian, nah, mungkin ya itu berarti sholat saat apa Jumat, sholat Jumat maksudnya. Kalau yang tadi, kalau yang masih terasa untuk yang tadi dilanjut atau dibatalkan Oh ya, sholatnya. pertanyaan ini penting. Jadi muntup-muntup itu godaan dari setan. Jenengan meyakinkan ini tidak keluar. Diyakinkan. Kalau keluar. Diyakinkan tidak keluar. Bukan ditahan, diyakinkan. Ditahan dengan diyakinkan itu beda. Jadi kalau ditahan itu jelas ini mau keluar terus ditahan. Nah, itu tidak boleh. Ya sudah, batal saja. Jangan keluarkan di luar sana terus berwudu. Jangan di ruangan. Kalau di ruangan khawatir saya pada tertawa semua yang jamaah. Imamnya guyu ya batal. Saya sering. Ya rasanya memang kayak mau keluar gasnya, cuman memang maniman. Nah, itu tugas setan seperti itu. Jadi setan itu nyebuli kagungan penjenengan supaya seperti itu. Nanti setelah sholat, ini kan betul toh. Karena yang sekarang nggak digoda setan, tidak digoda setan. Tugasnya itu memang nyebuli supaya dia membatalkan. Diyakinkan, yakinkan, yakin, tidak ya tidak. Tidak usah dipikir-pikir. Allah, kusuk parah ya. Allah, kusuk parah ya. Wis ingin Allah baris kusuk ngaten ya. Terus iki Mas metu parah ya. Wudu meneh. Kok sebenarnya wudu meneh. Enggak bisa gitu. Pokoknya udah wudu, udah enggak keluar. Jadi jangan sampai ragu-ragu. Ini membahas seperti fikih malah. Ini teknis ini. Jadi khusyuk itu mendengar juga bergerak kalau ada keperluan, juga berpikir, berubah niat, berubah posisi, itu dia tetap dinamakan khusyuk sholat karena Rasul menjalankan demikian. Jadi nanti kalau jenengan mendengar anak kecil nangis ya jangan dibiarkan, diambil gitu. Kalau di sebelahnya, kalau di belakang jenengan semakin cepat sholat. Halo. Ya. Ini hadis yang berkenaan dengan apa? Kasih sayang ya, perhatian. Jadi seorang muslim itu perhatian kepada yang lainnya, tidak mementingkan dirinya sendiri meskipun dalam keadaan sholat dia tetap perhatian dengan suara di sekelilingnya, keadaan di sekelilingnya. Jadi misalnya nanti ada lindu itu apa ya, gempa. Nah, jangan mau kejatuhan itu tidak bergerak ya mati. Ya udah mau jatuh itu bergerak saja menghindar. Itu tuh khusyuk itu. Asal tidak berteriak, awas. Nah, itu batal. Nah bilang awas. Enggak dibatalkan. Enggak dibatalkan sholatnya, tetap sholat. Terus kalau goyang-goyang berpegangan juga boleh. Tidak mau runtuh, melayu, lari ya, berarti tidak masalah. Lari tetap mau jalankan sholat nggak apa-apa. Asal larinya tidak gitu ya, lari gunjring, larinya bergeser saja, tetap menghadap kiblat. Kan barang itu tidak menyeluruh toh, paling satu bagian gitu mau mengenai diri kita. Geser saja kan sudah tidak mengenai. Ada harimau mau jatuh mengenai kita, ya kita lari saja, lari ke sana, menghindar. Itu khusyuk gitu loh. Jadi khusyuk itu tidak harus diam, semedi, dan sebagainya. Nah, tapi bergerak yang tidak ada keperluan, kukur, mohon maaf ya. DOP. Ya ini ya, Pak. Itu tidak khusyuk kalau seperti itu. Iya sah ini. Ya sah, tidak. Godaan gitu ya Pak. Kenapa gatalnya pada waktu sholat itu? Sekarang jenengan gatal mbak. Nah, tapi ketika sholat kok kayak ada keler gitu. Nah itulah setan tugasnya seperti itu. Jadi jenengan berdoa nanti ketika mau sholat itu berdoa dulu supaya tidak digoda.
Atau godaan lagi ketika rakaat kedua. Jenengan berangkat ke rakaat ketiga itu nanti digoda lupa. Rakaat keberapa ya? Ya mesti ingat macam-macam. Ini setan seperti itu. Setan ini rakaat keberapa tadi ya? Ya Allah, keberapa ya Allah? Nah, gitu. Setan itu godanya. Ya, saya kira sampai di sini dulu ya. Kajian kita, mudah-mudahan apa yang kita baca menjadi kebaikan bagi kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد